Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Ernisari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang profesi hukum. Nah, yang pertama itu akan saya bahas tentang pengertian dan dasar profesi hukum. Nah, yang dimaksud profesi hukum di sini adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar atau tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial. Nah, hal ini dikarenakan ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia, dan keadilan merupakan nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia. Nah, jadi pengemban profesi hukum ini dapat dibedakan dapat mencakup 4 bidang karya hukum, yaitu diantaranya yang pertama ada penyelesaian konflik secara formal, yang kedua pencegahan konflik, yang ketiga penyelesaian konflik secara informal, dan yang terakhir penerapan hukum di luar konflik. Nah, selanjutnya yang pembahasan kedua yaitu bidang-bidang dan tugas profesi hukum. Bidang-bidang profesi hukum diantaranya ada bidang legislator, bidang administrator hukum, profesi hukum, profesi polisi, profesi jaksa, profesi advokat atau pengacara, dan berbagai bidang lainnya. Nah, di sini tugas profesi hukum yaitu seorang advokat wajib mengasah kemampuan profesionalnya serta terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan profesinya. Nah, tidak dibenarkan juga melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan klien. Misalnya, melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien sehingga menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu nilai moral profesi hukum. Di antaranya itu yang pertama adanya kejujuran. Nah, yang dimaksud dengan kejujuran ini adalah dasar utama. Tanpa kejujuran, maka profesional hukum mengingkari profesinya, sehingga akan menjadi munafik, licik, dan penuh tipu daya. Nah, yang kedua itu ada nilai moral otentik. Nah, nilai moral otentik ini adalah menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Selanjutnya bertanggung jawab. Nah, dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas dengan melakukan tugas sebaik mungkin yang termasuk ruang lingkup profesinya. Nah, selanjutnya yaitu adanya kemandirian moral. Nah, kemandirian moral ini artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Selanjutnya yang terakhir adanya keberanian moral. Nah, keberanian moral di sini adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko berbagai masalah. Selanjutnya yang terakhir itu ada pembahasan tentang sikap yang harus dimiliki pengemban profesi hukum. Nah, yang pertama itu ada sikap kemanusiaan. Norma kemanusiaan menuntut agar dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia yang memiliki keluhuran pribadi. Nah, yang kedua ada sikap keadilan. Menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya yang berdasarkan kebebasan kehendak.
Selanjutnya, adanya sikap kepatutan. Nah, pada dasarnya, kepatutan merupakan suatu koreksi terhadap keadilan legal. Keadilan legal di sini yang dimaksud keadilan legal adalah keadilan yang menerbitkan hubungan antara individu dan masyarakat atau negara. Nah, selanjutnya yang terakhir, adanya sikap kejujuran, di mana penegak hukum ini harus jujur dalam menegakkan hukum atau melayani pencari keadilan dan menjauhkan diri dari perbuatan curang. Nah, sekian dari penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.